Bu Isti, Malam. Mas Eko, Pak Steven, Mas Ari, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman PSEL dan Ketua Lingkungan, Pak Robi. Hari ini tanggal 21 Oktober akan PSC mengadakan Zoom meeting. Tujuannya adalah mensosialisasikan beberapa program yang sangat penting dalam rangka menghadapi pandemi Corona COVID-19 ini. Ya. Seperti yang telah di-share sama Bu Susi, jadi agenda kita hari ini adalah pertama membahas HPS tahun 2020. Yang pertama. Yang kedua, kita akan membicarakan serba-serbi PSE dan Ayu Sejahtera. Kalau untuk HPS sudah jelas ya, kegiatan untuk Hari Pangan Studinya itu Bapak Ibu sudah jelas, tapi nanti akan dijelaskan lebih detail. Kemudian yang menarik adalah serba-serbi PSE dan Ayu Sejahtera. Ini ada beberapa aktivitas yang mungkin dan diharapkan nanti diikuti dengan serius dari teman-teman semua, dan kita bersama-sama bareng menyelenggarakan program ini dalam rangka untuk mencoba meningkatkan ketahanan pangan dan beberapa poin yang lain. Agendanya kira-kira seperti ini. Ya, jadi pertama doa pembukaan, nanti mohon bantuannya Ibu Ani Steven untuk membuka doa pembukaan, kemudian dilanjutkan sambutan oleh Romo Thomas Bani. Romo Thomas, mohon bantuannya Romo. Kemudian dilanjutkan sambutan dari Pak Eko sebagai pendamping PSE. Kemudian sambutan juga dari Pak Pri sebagai Ketua PSE. Ya. Setelah itu Pak Steven sebagai narasumber kita akan memberikan penjelasan mengenai HPS dan tanya jawabnya. Kemudian dilanjutkan dengan serba-serbi PSE oleh Pak Supri. Kemudian nanti sekitar jam 21-an akan kita usahakan sudah selesai dan kita tutup. Namun demikian jika nanti ada topik-topik yang menarik, jam 21 bisa kita extend sesuai kebutuhan kita. Demikian agenda yang akan kita bahas hari ini. Monggo Mbak Ani untuk mulai doa pembukaan dan mohon berkat dari Romo. Baiklah Bapak Ibu. Bapak Ibu, marilah kita mulai acara ini dengan berdoa, kemudian nanti Romo kami mohon berkatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Puji dan syukur ya Bapa, karena pada malam hari ini kami dapat bertemu lewat media Zoom ini. Kami mohon turunkanlah Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami acara ini sehingga dapat berjalan dengan baik dari awal sampai dengan akhir, dan semuanya yang kami dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada bulan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. dari Romo. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang berhimpun dalam rapat online malam hari ini dengan seluruh agenda pembicaraan kita dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Malam. Mohon maaf sebelum acara dimulai, moderator dari meeting ini adalah Mas Budi ya. Jadi tata caranya akan diberitahukan oleh Mas Budi. Misalnya nanti tiba-tiba mic-nya semua di-mute karena terlalu ramai, mohon maaf itu sudah keputusan dari panitia. Terima kasih. Monggo Romo, silakan untuk pembukaan Romo. Dengan apa? Ini loh. Ini. Nah, seperti begini. Oke, langsung ya Pak Budi. Bagus. Iya, Romo. Oke, terima kasih Bapak Ibu
DPH, pendamping, juga Bapak Ibu lingkungan, Bapak Ibu PSE tingkat Proki dan lingkungan yang saya kasih dan hormati. Selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Romo. Berjumpa semua, kita sehat-sehat ya. Karena makanan minuman kita cukup, maka kita masih sehat. Amin. 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 Baik. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Ibu selama ini, baik DPH, PSE, Proki dan lingkungan, juga pengurus-pengurus lingkungan, sehingga semua kegiatan kita masih berjalan dengan baik, sekalipun berada dalam suasana pandemi COVID-19 ini. Dan malam hari ini kita berjumpa untuk acara khusus ini, dengan harapan bahwa melalui acara ini, pelayanan kita khususnya melalui pengembangan sosial ekonomi semakin menjangkau dan dirasakan oleh umat dan masyarakat di sekitar kita. Terutama dalam hal pangan, dan saat ini kita rayakan pangan sedunia, setidak-tidaknya perhatian kita bersama adalah berusaha supaya tersedia pangan untuk umat kita dan masyarakat di sekitar kita. Itu artinya diperlukan partisipasi atau solidaritas antar kita dalam situasi ini, terutama terhadap keluarga atau anggota umat dan masyarakat di sekitar kita yang terkena dampak COVID-19 ini. Jadi solidaritas memang sangat diperlukan dari kita untuk situasi seperti ini. Setidak-tidaknya pangan, yang lain-lain itu bisa menjadi tambahan. Di pangan dari kesehatan saya kira itu sangat penting. Dan saya yakin ini sudah dijalankan oleh PSE lingkungan, juga ketua-ketua lingkungan, atas dukungan PSE yang selama ini juga melalui tim gugus COVID-19. Hal-hal seperti ini yang mungkin nanti bisa diseringkan dan mungkin juga bisa kita saling mengisi atau saling menyampaikan cara-cara untuk bisa mencapai tujuan ini. Membantu umat kita dan masyarakat kita, apapun agamanya, golongannya, soal ketersediaan pangan, supaya semua kita sehat, dan juga kesehatan. Kalau kesehatan saya kira sudah cukup terjamin oleh pihak pemerintah dan juga masyarakat. Lalu yang berikut, hubungan dengan Ayo Sejahtera, nanti juga akan disampaikan ya di lingkungan-lingkungan, bagaimana kita berusaha supaya mendorong umat kita, terutama yang terdampak COVID-19 ini, supaya ada sedikit usaha untuk bisa meningkatkan ekonomi. Dan kita sudah pernah menerima dana dari Keuskupan untuk Ayo Sejahtera ini dalam rapat para romo terakhir pada awal bulan Oktober ini. Dana itu kita arah kepada Ayo Sejahtera, terutama sembako dan hal-hal sejenisnya. Dulu ada rencana untuk pelatihan bengkel, sepeda, AC, dan lain sebagainya. Saat ini kita semua fokus kepada peningkatan sembako, usaha-usaha untuk tersedianya sembako. Sehingga Bapak Ibu lingkungan nanti bisa menginformasikan, lalu juga menyampaikan kepada Ayo Sejahtera dan PSE untuk bisa ditindaklanjuti. Jatah kita memang hanya 10, tetapi bila lebih dari itu, kita bisa nanti menggunakan dana yang ada, yaitu celengan tunawisma, dan juga mungkin hal-hal lain yang kita bisa usahakan. Yang penting, fokus kita adalah berusaha supaya sembako tersedia, pangan cukup untuk semua lewat cara-cara seperti itu. Dan mungkin akan ditambahkan oleh Pak Surpi atau Pak Stefan dan Pak Eko tentang hal ini. Sementara hal lain tentang PSE dalam suasana ini pernah sudah dibahas dan mungkin sudah didetailkan tentang bagaimana
alur untuk apa yang umat kita sudah sediakan, bisa juga disampaikan kepada yang membutuhkan dan saling membantu lewat apa yang selama ini dijalankan oleh sebagian saudara kita, Pak Nasar, juga Mas Budi dan Ibu Christine lewat OUK. Nah, ini sudah dibicarakan di PSE bersama DP dan juga sudah disepakati untuk ditingkatkan menjadi kegiatan bersama di paroki ini. Bukan hanya kelompok tertentu, tapi kegiatan kita bersama di bawah naungan PSE. Dan telah juga disepakati untuk ada satu bagian dari PSE yang memperhatikan khusus tentang apa yang disebut OUK ini. Namanya, sampai saya ini masih belum tahu apakah tetap OUK atau lain, tetapi yang penting bahwa kegiatan macam itu perlu didukung oleh kita semua, lingkungan, PSE lingkungan, dan seluruh umat kita untuk menyalurkan apa yang dibutuhkan, baik yang menyediakan, jauh yang membutuhkan lewat cara-cara online. Saya kira itu satu dua hal yang ingin saya sampaikan, nanti dalam diskusi selanjutnya kita akan bisa lanjutkan. Terima kasih, selamat melanjutkan rapat online kita ini. Kembali, silakan. Terima kasih Romo. Monggo Pak Agus. Terima kasih Romo sambutannya. Semoga menginspirasi kita semua apa yang disampaikan Romo tadi. Selanjutnya Pak Eko silakan. Pak Eko Suharno. Iya Pak, terima kasih Pak Agus. Selamat malam Romo. Selamat malam Bapak Ibu dan Malam Pak Eko. Ketua Lingkungan serta PSE Lingkungan. Terima kasih setelah lama kita tidak pernah bertemu secara virtual, tapi pada malam hari ini kita semua difasilitasi bisa bertemu dalam virtual atau melalui Zoom pada malam hari ini. Ada beberapa hal yang ingin sampaikan teman-teman PSE pada malam hari ini, khususnya berkaitan dengan HPS yang kemarin pada tanggal 18 kita launching pada misa offline maupun online, di mana HPS ini selalu kita peringati dalam setiap tahun. Teman-teman PSE sudah menyiapkan beberapa agenda yang akan disampaikan berkaitan dengan HPS di tahun 2020. Seperti juga disampaikan pada saat pandemi ini, banyak hal umat kita yang berdampak atau memiliki dampak atau kita kemarin sempat tidak bisa bertemu secara offline, tetapi ada beberapa yang perlu menjadi garis bawahi bahwa umat kita sangat dampak dari COVID ini begitu terasa, sehingga teman-teman PSE telah menyiapkan beberapa program yang tadi disampaikan juga oleh Romo. Ada beberapa program yang ingin disampaikan tetap mengacu kepada arahan dari PSE KAJ. Oleh karena itu, ke depan nanti ada beberapa hal yang akan kita capai ke depan supaya masa-masa COVID ini cepat berakhir dan program kita akan menjadi lebih berjalan atau lebih baik. Kalau tadi di awal-awal juga disampaikan ada beberapa program yang perlu ingin kita sampaikan ke depan dalam program Ayo Sejahtera, kita ingin memberdayakan semua umat kita supaya kita bisa mampu dan bertahan di masa pandemi seperti ini. Nanti akan lebih jelas atau akan lebih pas disampaikan oleh Pak Stefan juga teman-teman PSE yang ingin menyampaikan program-program berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kita ke depan nanti. Kira-kira seperti itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Agus, terima kasih teman-teman semuanya. Semoga program ini bisa berjalan dengan baik ke depan nanti. Terima kasih Pak Agus, silakan. Masih di mute, Pak. Pak Agus di mute, Pak Agus, jangan lupa. Pak Agus. Maaf. Terima kasih Pak Eko atas sambutannya. Kami dari PSE tetap mohon bantuan support dari Pak Eko sebagai korbit untuk PSE. Terima kasih.
Selanjutnya Pak Apri, monggo sambutannya sebentar saja. Kemudian dilanjutkan dengan mulai acara yang pertama yaitu HPS oleh Pak Stephen beserta jawabnya setelah sambutan dari Pak Apri. Pak Apri silakan. Baik, terima kasih. Selamat malam Romo, para pengurus DPH yang saya hormati, para pengurus PSI Lingkungan. Terima kasih sudah menghadiri pertemuan pertama secara online dengan PSI. Jadi mungkin saya tidak terlalu banyak menyampaikan kata sambutan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di dalam program PSI ke depan, yaitu pertama adalah pemberdayaan ekonomi umat dan penghematan pengeluaran sehari-hari atau penghematan pengeluaran umat. Ada dua hal materi yang ingin nanti menjadi arah kegiatan PSI untuk tahun 2001 dan sisa dari 2020. Saya kira cukup itu Pak Agus. Terima kasih banyak. Wah, kependekan itu Pak Apri. Makasih Pak Apri, arahnya terutama Ketahuan malah ngantuk. rencana untuk tahun 2021. Nanti waktu mungkin lebih banyak sesi tanya jawab pada waktu saya saja supaya nanti nggak terlalu lama dalam sambutan. Oke, siap. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Apri, makasih. Pak Stephen, Ya, giliran jenengan Pak Stephen, monggo HPS dan nanti langsung tanya jawab oleh Pak Stephen. ya baik. Terima kasih Pak Agus. Selamat malam Romo, Bapak Ibu semua. Saya merasa terhormat bisa bergabung bersama teman-teman pengurus lingkungan PSE, lalu anggota DPH dan juga Romo. Saya akan mencoba menyampaikan tentang ketahanan pangan dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia. Masa pandemi COVID-19 sudah kita jalani kurang lebih 7 bulan. Kita banyak melihat bahwa banyak umat atau banyak orang mengalami dampak yang kurang baik dari masa pandemi COVID-19 ini, terutama dalam hal penghasilan. Banyak orang mendapatkan pemutusan hubungan kerja dari tempat bekerjanya, lalu ada juga orang, sebagian orang mendapatkan hanya sebagian dari penghasilannya yang dibayarkan karena kondisi keuangan perusahaan tempat dia bekerja. Lalu banyak juga orang mengalami kekurangan karena berbagai hal, karena tidak bisa beraktivitas sebagaimana mestinya seperti biasa. Pada tahun ini, Keuskupan Agung Jakarta mengambil tema Hari Pangan Sedunia, seperti yang digariskan oleh KWI juga. Mari makan makanan sehat, mari bertanam, mari berbagi. Komisi PSE Keuskupan Agung Jakarta, kami mencoba membuat sebuah booklet tentang ketahanan pangan. Kami membuat panduan ketahanan pangan. Ada Bapak Ibu bisa melihat screen yang saya share? Belum. Belum? Pak. Hostnya belum kasih saya supaya bisa share. Mas Budi mungkin Oke, bentar. di open share-nya. Nah, yang ini. Iya. Ayo, Van. Pak Steven-nya menghilang nih. Pak Stephen. Pak Stephen.
Pak Stephen-nya mana ini? Bentar, saya telepon ya. Unstable kali itunya, internetnya dia. Hah? Internetnya nggak itu Pak, tidak connect sehingga dia hilang. Hilang ini Pak Stephen nih. Nah, makanya. Monggo Pak Pri dilanjut. Mungkin digerakkan aja, saya bisa bantu kali ya. Ya. Diturunin. Lagi masalah ya, Stefan ya? Iya Pak Pri. Belum ada gabung lagi Pak. Mungkin sambil nunggu dari Pak Stefan, jadi Bapak Ibu, jadi nanti kalau Pak Stefan udah join, tolong dikasih tahu ya, Bud ya. Baik Pak. Jadi beberapa hari yang lalu kami dari PSI sengaja mengirimkan sosialisasi tentang panduan ketahanan pangan. Jadi di situ Pak Stefan memperagakan bagaimana cara kita mengoptimalkan areal yang ada di rumah kita masing-masing. Ternyata di situ banyak sekali fasilitas-fasilitas yang kita miliki yang kita tidak tahu bahwa itu sangat bermanfaat. Misalnya dalam bentuk tas yang hitam itu tas apa namanya, Bu? Sama kaleng-kaleng bekas yang dipakai untuk sarana untuk menanam sesuatu. Polybag Pak Pri. Polybag Pak, namanya yang bisa dimakan oleh kita sendiri tanpa program penghematan pengeluaran umat. Pak Stefan belum gabung ya? Belum Pak. Waduh, gawat ini. Scroll ke bawah itu, Bud. Tolong, Bud. Ambil dibantu. Terus. Ke bawah lagi, Bud. Ke bawah lagi. Terus. Nah, ini adalah sarana-sarana untuk menanam polybag, botol, media tanam, bibit tanaman, perlu air dan wadah. Terus Bud, scroll ke bawah. Nah, ini semua Bapak Ibu sudah saya kirim, jadi model-model yang disiapkan oleh Pak Stefan. Jadi silakan dipelajari. Jadi kalau nanti memerlukan pertanyaan yang lebih detail, bisa ditanyakan langsung kepada Pak Stefan. Terus Bud ke bawah. Nah, ini adalah model aquaponik ya. Ya, ini adalah pipa paralon bekas, rock wool, wadah plastik, media tanam. Nah, ini model-model seperti ini yang bisa ditemukan di rumah kita masing-masing. Scroll ke bawah, Bud. Nah, ini adalah cara-cara dengan ini sarana yang ada di rumah masing-masing. Terus scroll Bud ke bawah. Nah, ini drum, ada ember plastik, ada gelas plastik. Jadi semua yang ada di sini yang kita temuin ada di rumah kita masing-masing. Nah, disinilah kita bisa menggunakan sarana yang kita miliki ini untuk memberdayakan ekonomi kita sendiri atau menghemat pengeluaran kita.
Terus sambil nanti boleh tanya jawab ya. Terus ke bawah, Bu. Nah, ini tanaman hidroponik. Kita boleh menggunakan kebablasan. Nah, kita boleh menggunakan kotak styrofoam, kembali rock bowl, gelas plastik. Nah, ini adalah sarana-sarana yang diperlukan, yang kita perlukan untuk menanam di lahan sendiri atau di halaman kita sendiri. Nah, itu presenternya Bim. Sudah masuk. Itu presenternya Peter. Monggo Pak Stephen dilanjut. Itu Pak Pri aja yang sudah. Ya, terus mah aku gak iso. Aku memang ngarang-ngarang tuh. Loh, itu wifi-nya jelek jadi saya pakai HP aja tadi. Iya, monggo. Enggak, Pak Stefan, silakan. Ya, kan terusan. Ya, share screen-nya kan udah ya dari siapa? Dari Budi ya. Dari saya Pak, monggo Pak. Ya, Pak Pri tadi sudah menjelaskan ya bahwa kita bisa menanam dari styrofoam. Styrofoam itu gampang. Jadi kita dari depan bisa aja, Pak Stephen, dari nomor 1. dari awal. Iya, menanam ya, yang pertama itu kita bisa menanam biasa. Menanam biasa yaitu kita bisa di lapangan saja ya. Misalnya di tanah biasa. Baik kita bisa melihat kalau kita nggak punya tanah di halaman rumah, kita mungkin bisa memanfaatkan lapangan yang ada di sekitar rumah, lahan tidur, atau kita mau mengadakan sendiri di halaman, dengan di pekarangan, dengan menggunakan polybag, tidak dengan pot juga bisa. Nah, lalu kalau kita mau menanam secara dengan aquaponik itu juga bisa. Aquaponik itu berarti kita misalnya di bawahnya kita isi dengan ternak ikan atau lele atau ikan nila, bisa gurame, bisa mujair. Lalu di atasnya kita bisa menanam sayur-sayuran dengan sawi, kangkung, bayam, pokcoy dan sebagainya. Semuanya itu bisa kita lakukan. Atau kita juga bisa menggunakan pasang surut. Pasang surut yaitu kita menggunakan paralon yang bentuknya seperti es. Jadi kita bisa dilobangin lalu kita masukkan aqua gelas atau pot kecil yang sudah kita isi dengan media tanam, lalu kita siram. Nah, dinamakan pasang surut, artinya pada saat kita menyiram itu berarti pasang, lalu air yang dikeluarkan itu bisa kita tada, lalu kita simpan lagi untuk disiram kembali. Lalu pupuk yang kita pakai itu bisa pupuk cair. Pupuk cair itu bisa kita buat dengan yang biasa sekarang namanya pupuk organik cair atau POC. POC itu sebenarnya kurang lebih dengan ekoenzim itu hampir sama. Cuman ekoenzim atau pupuk cair itu pupuk organik cair itu adalah pupuk yang kita dapatkan dari pemanfaatan hasil fermentasi dari bahan organik dapur yang biasa dibuang. Misalnya contohnya itu ada sayur atau kulit buah yang biasanya kita buang, itu sehingga mengakibatkan polusi udara karena dari sampah-sampah organik ini akan menghasilkan gas metan, sehingga membuat polusi udara lalu menaikkan suhu udara yang ada di bumi. Nah, dengan memanfaatkan bahan-bahan organik yang dari dapur ini, berarti kita sebenarnya juga kita ikut menyelamatkan bumi. Kita ikut dalam kontribusi kita sebagai pertobatan kita secara ekologis, bahwa kita ingin menyelamatkan bumi sehingga bumi semakin lebih baik. Nah, bedanya ekoenzim dengan pupuk organik cair adalah kalau pupuk organik cair itu cukup difermentasi selama 1 bulan saja. Kalau ekoenzim itu bisa lebih dari 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Nah, pupuk organik cair ini sangat banyak manfaatnya. Pertama, kita menyelamatkan bumi dari polusi. Lalu hasilnya yang kita dapatkan adalah kita tidak perlu memakai pupuk anorganik yang biasanya
itu terdiri dari bahan kimia yang bisa mengakibatkan tanaman yang kita tanam itu ada residu dari bahan kimia sehingga kurang baik bagi kesehatan tubuh kita. Nah, pupuk organik cair ini juga sangat baik bagi perkembangan tanaman. Jadi tanaman akan lebih cepat berbunga, lebih cepat berbuah. Lalu daun-daunan yang dihasilkan dari tanaman dengan pupuk cair ini akan lebih cepat waktunya dan hasilnya lebih daun-daunnya itu lebih lebar, lebih hijau dan lebih crunchy kalau kita masak ya, lebih enak gitu ya, karena itu organik. Nah, lalu kita juga bisa mengadakan bertanam dengan pupuk dengan cara hidroponik yang sederhana. Kalau kita menggunakan hidroponik yang seperti yang sudah banyak diperkenalkan, itu sebenarnya caranya agak mahal dan kurang ekonomis. Nah, kita ingin mengajarkan kepada umat kita cara bertanam yang murah, tapi hasilnya yang dihasilkan itu cukup memadai bagi kita. Nah, kita bisa menggunakan styrofoam yang ada di sekitar rumah kita yang biasa kita beli makanan itu yang dipakai. Nah, styrofoam ini bisa kita lobangin, lalu kita isi dengan aqua gelas yang sudah kita isi dengan media tanam, lalu di bawahnya kita kasih air. Sehingga tanaman yang akan kita tanam itu mendapatkan nutrisi dari air yang sudah kita isi juga dengan pupuk organik cair. Dan pupuk organik cair yang kita pakai itu cukup sedikit saja, yaitu 1 berbanding dengan 1000. Jadi 1 bagian pupuk organik cair, 1 mililiter pupuk organik cair dicampurkan dengan air 1 liter. Nah, itu sangat bagus untuk tanaman, baik disemprot ataupun mau dibawanya sebagai air yang ada untuk hidroponik. Nah, saya berharap semua cara yang kita pakai untuk menanam itu dengan memanfaatkan apa saja yang ada di sekitar rumah kita, sehingga kita juga menyelamatkan bumi. Misalnya kita memanfaatkan styrofoam, plastik atau tempat kue yang biasa kita temukan di mana kita beli kue yang ada tempat yang dari plastik lalu ada tutupnya, kita bisa lobangin, kita bisa tanam berbagai macam tanaman. Nah, kita juga menyelamatkan bumi dari plastik-plastik ini. Nah, kita berharap apapun yang kita lakukan ini sungguh dapat menyelamatkan bumi dan memberikan manfaat bagi kita, menghasilkan tanaman yang berguna bagi konsumsi keluarga kita dan juga bagi kesejahteraan kita. Karena dengan demikian, selain kita menyelamatkan bumi, juga kita mendapatkan kesehatan yang baik, juga menjadi pertobatan ekologis kita, lalu sehingga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari 1 kali kita bekerja, 2-3 tujuan kita dapatkan. Nah, kita mempunyai tabel di dalam buklet panduan ketahanan pangan ini, kami membuat tabel beberapa tanaman yang dengan masa panen yang bisa kita lihat. Nah, kita menganjurkan umat yang ada di lingkungan menanam tanaman yang dengan umur panen yang cukup pendek saja sehingga cepat menghasilkan. Misalnya kangkung. Kangkung 10-14 hari sebenarnya sudah bisa dipanen. Demikian juga bayam. Nah, kita bisa tanam kangkung, bayam, cabai, pokcoy, dan banyak terong dan sebagainya yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan dari umat sendiri. Nah, kita berharap semua hasil ini bisa kita konsumsi, bisa kita bagi kepada sahabat, kerabat yang ada di sekitar kita, dan lebihnya kita bisa jual. Nah, untuk menjual kita punya OUK yang ada di paroki. Nah, bisa kita jual lewat OUK
bisa kita jual juga sendiri dengan tetangga-tetangga yang ingin membeli, dan yang pasti bahwa sayuran atau tanaman yang kita hasilkan ini adalah ramah lingkungan, tidak mengandung bahan kimia. Karena kita tanam sendiri dengan bahan-bahan organik, media tanam organik, juga pupuk organik. Nah, kita berharap semua yang kita dapatkan ini sungguh benar-benar bisa menyehatkan kita, sehingga di masa pandemi ini kita daya imun tubuh kita semakin kuat, kita semakin sehat. Nah, dalam kesempatan ini saya berharap teman-teman yang ada di lingkungan bisa mulai menganimasi, menginspirasi teman-teman atau umat yang ada di lingkungan, sehingga mereka pun mau berupaya untuk menanam, sehingga alam yang ada di sekitar rumah itu juga menjadi lebih asri dan lebih hijau, sehingga kita juga semakin sehat. Nah, Bapak Ibu, kami berharap apapun yang kita tanam itu adalah baik buat kita. Cabai pun baik walaupun pedas rasanya, tapi itu bisa menambah selera makan dan kelebihannya bisa kita jual. Atau kalau kita tidak mau jual, kita bisa membuat sambal. Lalu kita dikemas dalam toples, lalu bisa kita jual karena mempunyai nilai tambah yang lebih. Nah, saya rasa untuk ketahanan pangan ini bisa menjadi salah satu bagian dari kita, terutama di masa pandemi ini, dalam merayakan Hari Pangan Sedunia tahun 2020 yang memang unik, yang dimana tahun-tahun yang lalu bisa kita bertemu muka, bisa kita mengadakan kegiatan bersama, tapi namun dalam tahun 2020 di masa pandemi, kita walaupun dengan virtual meeting, kita bisa menganimasi teman-teman kita yang ada di lingkungan agar berbuat sesuatu, menghasilkan yang baik, sehingga kita tetap bisa makan makanan sehat, kita bisa menanam, dan kita bisa berbagi dengan umat yang ada di sekitar kita. Demikian yang bisa saya presentasikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Terima kasih Pak Stephen. Menarik sekali penjelasannya, cukup menginspirasi. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan ke Pak Stephen tentang tata caranya lebih detail, lebih nyata bagaimana. Monggo silakan Bapak Ibu kalau ada mau tanya ke Pak Stephen. Mungkin tata cara mekanisme untuk bertanya seperti apa belum disampaikan, Pak. Oh. Silakan menulis di kolom komen, Pak, atau unmute aja mic-nya, nanti silakan berbicara. Cara cepat untuk membuka mic, ditekan aja tombol spasi, Pak, kalau di laptop ya. Bapak Ibu, ada yang bertanya? Silakan. Sudah jelas, tinggal dilaksanakan saja di lingkungan. Waktunya sampai kapan? Nanti bisa janjian langsung dengan Pak Stephen lah kalau mau tanya lebih detail. Ada waktu ya Pak Stephen ya? Boleh. Jaga protokol kesehatan. Mau nanya Pak, saya Pak. Ya, monggo Hermina. Iya, saya mau nanya Pak. Ya, silakan Bu. Saya tertarik sekali ya tentang poliponik tadi. Untuk medianya itu tanahnya apa ya Pak? Medianya sebenarnya bisa kita beli di toko-toko tani. Kalau enggak, Ibu bisa pakai pupuk kompos, pakai kompos saja Bu. Atau tanah dicampur dengan kompos, itu juga bisa dipakai. Apa saja yang ada di sekitar kita bisa kita manfaatkan Bu. Oke Pak, iya. Terus yang tadi Pak, apa itu namanya ya?
yang bikin pupuk dari itu ya Pak ya, buah-buahan itu ya Pak, kulit buah ya Pak? Ya, betul. Jadi kalau Ibu ingin membuat pupuk organik cair, Ibu perbandingannya Ibu menggunakan 1:3:10. 1 itu adalah bagian dari gula. Itu bisa dipakai gula aren atau molase. Ibu jangan menggunakan gula pasir. Lalu misalnya 1 kilo gula aren atau molase dicampur dengan 3 kilo sampah organik, itu bisa dari buah atau sayur. Lalu 10 liter dari air. Jadi air, molase atau gula aren atau gula Jawa, gula merah, itu dilarutkan dalam 10 liter air, lalu ditambahkan sampah organik yang ada di rumah, Bu. Lalu difermentasikan selama 1 bulan, itu sudah bisa dipakai untuk pupuk. Tapi kalau untuk manfaat yang lain bisa difermentasikan lebih lanjut jadi 3 bulan. Kayak namanya lindi itu ya Pak ya, airnya ya namanya Ya, Pak. kalau lindi itu hasil pupuk cair dari kompos, Bu. Dari kompos. Jadi mengapa sekarang kebanyakan orang beralih kepada ekoenzim atau pupuk organik cair? Karena pupuk organik cair pada saat fermentasi itu tidak mengeluarkan belatung, Bu. Dan tidak ada pembusukan, tapi yang ada fermentasi. Tapi kalau pakai, Pak. Kenapa, Bu? Nggak bau ya, Pak? Nggak bau. Baunya bau tape, bau fermentasi, Bu. Oh, ya. Soalnya saya pernah buat yang lindi itu, Pak. Oh, ya, itu aromanya luar biasa itu, Pak. Betul. Itu karena pembusukan, Bu. Jadi sampah-sampah organik itu lebih boleh yang busuk. Tapi kalau untuk tipe ekoenzim itu bahan organiknya itu tidak boleh yang busuk, tapi yang masih segar, Bu. Nah, kalau untuk kompos yang dulu menggunakan komposer itu nanti juga akan menghasilkan lindi, yaitu pupuk cair. Lalu sampah padatnya itu juga bisa dipakai untuk pupuk. Tapi pada saat pembusukan ini menghasilkan belatung dan bau yang tidak enak. Tapi kalau kita menggunakan pupuk organik cair, tidak ada belatung atau ulat, lalu baunya itu tidak bau busuk tapi bau fermentasi seperti tape, Bu. Bu Ermina, medianya apa, Pak? Medianya? Media apa ya? Pakai begini saja, Pak Steven, mohon maaf. Nanti Bu Ermina bisa kita kirimi ini tutorial bagaimana caranya membuat ekoenzim ya. Nanti saya kirim. Oke. Baik, supaya bisa lebih lanjut lagi. Terima kasih ya. Ini ada yang bertanya, Pak. Iya. Bibit apakah disediakan PSE? Apa, Mas Budi? Ini dari Bu Maria, lingkungan Hendrikus. Oke. Apakah bibit bisa disediakan oleh PSE, Pak? Itu mungkin yang bisa menjawab Pak Supri. Monggo, Pak Supri. Baik. Jadi untuk pembelian saya bisa jawab ya? Ya, udah Pak, bisa Pak. Jadi untuk pembelian bibit di presentasinya Pak Stefan itu ada beberapa alat toko. Jadi silahkan dikontak atau kalau memang mau koordinasi mungkin dari PSC akan bisa tentunya kalau beli tentunya harus beli agak jumlah yang besar supaya lebih murah ya. Jadi mungkin nanti dikumpulkan dalam satu permintaan, nanti tinggal di Bapak Ibu bisa minta entah bibit tomat atau bibit apa atau sesuai yang disampaikan oleh Pak Stefan tadi. Nah, nanti kan kami akan kontak ke toko bibit. Nah, kita usahakan kalau nggak tahu, saya pikir bisa didanai dari PSD. Gitu. Cukup? Bu Maria cukup ya, Bu Maria ya? Ya, terima kasih Pak.
Iya, Bu. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Saya nanggapi apa yang dikatakan Pak Supri. Jadi baik kalau PSE bisa memberikan benih ya, bisa memberikan benih, bukan bibit ya. Nah, saya melihat beberapa tahun yang lalu kita selalu pada peringatan Hari Pangan Sedunia selalu menyiapkan dan memberikan bibit. Ya, Bapak Ibu bisa membedakan antara benih dan bibit ya. Kalau benih itu artinya biji-bijian atau bijinya yang belum ditanam. Kalau benih, kalau bibit ya artinya benihnya yang sudah berkecambah itu dinamakan bibit ya. Nah, kalau saya melihat dulu kita selalu memberikan bibit. Nah, ternyata umat yang ada di lingkungan suka mendapatkan dan senang sekali. Tapi setelah dipanen lalu ditinggal sehingga tidak ada kesinambungan. Nah, kalau saya melihat itu, artinya kita kurang memiliki sense of belonging, sehingga karena kita mendapatkan sesuatu sudah hampir setengah jadi. Kalau kita memulai dari benih, artinya kita harus menyemai, lalu kita memindahkan ke media tanam, kita pelihara, kita pupuk, sehingga membuat kita lebih intens untuk menanam. Kalau kita mendapatkan bibit, rasanya kangkung dipanen selesai dibuang. Nah itu. Baik sekali Pak Supri kalau bisa PSE bisa memberikan benih kepada umat yang ada di lingkungan. Oke, terima kasih Pak Stefan. Cuman ini harus koordinasi ya, jangan maksud saya mungkin kalau dari beberapa umat di lingkungan memerlukan pembelian bersama-sama, mungkin digabung jadi satu sehingga diputuskan kapan ini menjadi pembelian bersama-sama. Mungkin nanti kita bisa mengajak panitia Natal yang kebetulan hadir di dalam rapat ini sehingga menjadi program kerja panitia Natal. Mungkin Pak Wawan bisa dicatat ya Pak Wawan sama Bu Tongki. Saya lihat ada hadir di sini, jadi ini menjadi catatan buat panitia Paskah, panitia Natal untuk melaksanakan salah satu kegiatan sosialnya. Pak Wawan Maria Bunda kan ya? Maria Bunda. Siap, Pak Stephen, Pak Supri, siap. Halo? Pak Wawan, halo. Ya. Pak Wawan kan pakar pertanian loh. Pak Wawan itu pakar pertanian. Neng ngono sinau nang Pak Wawan nih. Ya, Pak. Kita siap backup Pak Supri. Siap Pak Wawan. Ya, thank you. Lah itu Bu Maria punya benih bunga telang yang siapa yang mau silahkan Bu Maria ya. Masih ada pertanyaan Pak Supri? Ya. Ya. Pak Rudi. Ya. Pak Supri usul aja sih Pak. Pak Rudi bisa nyalakan kameranya. Oh, oke. Ya. Pak Supri, ini untuk Pak Rudi. Oh, siapa? Silakan Pak Rudi. Ya. Pak Rudi lanjut. Pak Supri ini usul aja sih Pak. Ya Pak. Jadi yang kamu silakan Pak Rudi. Apa-apa. Ya. Usulannya gini Pak, yang ini mungkin lebih berkaitan dengan untuk yang pemberdayaan ekonomi. Tadi kan mungkin penjelasan dari Pak Stefan kan sangat menarik ya. Barangkali mungkin ada sebagian umat kita nggak cuma hanya ingin coba-coba, tapi juga mungkin mau berkembang gitu loh untuk dapat tambahan income. Nah, mungkin dari pihak paroki atau mungkin panitia Natal itu bisa juga membantu gimana cara memasarkannya. Misalnya dia melalui online kah atau kumpul-kumpulin di paroki kah gitu loh, supaya dia punya hasil pertaniannya apapun bentuknya itu bisa memberi tambah income bagi mereka. Iya. Gitu Pak.
Baik Pak. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan Pak Rudi. Nanti pertanyaan Pak Rudi nanti saya jawab dalam sesi saya Pak ya, karena memang itu menjadi materi yang akan kami sampaikan. Oke. Ya, terima kasih Pak. Nggak ada lagi pertanyaan untuk HPS? Itu malah Bu Maria ngasih masukan banyak. Ya Pak Agus. Ya, Bu Maria itu tadi saya baca itu ya regrow. Jadi misalnya kalau kita belum mendapatkan benih, kita bisa misalnya kita beli kangkung di pasar, terus kita masak. Nah, pada saat sebelum kita menyiangi kangkung itu kan ada akarnya tuh. Nah, kita bisa tanam. Jadi itu bisa menjadi bibit yang bisa kita dapatkan tanamannya. Misalnya kangkung atau daun bawang. Itu kan bayam pun sebenarnya bisa. Jadi tidak hanya kita harus beli benih untuk dijadikan bibit, tapi sayur-sayuran yang kita beli di pasar yang ada akarnya itu akhirnya bisa kita tanam juga. Seledri juga bisa. Gitu, Mas. Pak Stephen, ini ada pertanyaan, Pak. Bisa kasih contoh nggak Pak proses pembuatan pupuk cair, Pak? Bisa. Misalnya ya, sekarang kita sediakan wadah. Wadahnya misalnya kita ambil aja yang wadah yang gampang deh, yang 5 literan aja. Nah, 5 literan aja, jangan diisi terlalu penuh. Kita anggap aja isinya 2 liter saja. 2 liter air saja, berarti kita membutuhkan 2 ons atau 200 gram gula aren. Lalu kita masukkan ke dalam 2 liter air, kita aduk-aduk, lalu kita membutuhkan sampah organik. Sampah organik itu bisa sayur-sayuran, tapi yang segar ya. Jadi misalnya kulit dari timun, kulit dari labu siam, lalu misalnya ada kulit wortel, lalu misalnya juga ada kulit dari pisang, kulit dari jeruk. Nah, kita timbang bahan-bahan organik ini, lalu kita taruh di dalam larutan yang sudah kita buatkan, yaitu air dengan air gula aren. Nah, sudah diaduk-aduk terus ditutup saja dan dibiarkan 1 bulan. Setelah 1 bulan, lalu kita saring. Kita akan mendapatkan dua hal, yaitu 1 pupuk cair, lalu yang kedua yang padat. Yang padat itu juga bisa menjadi pupuk. Itu, Mas Budi. Baik, terima kasih Pak. Tadi pertanyaan dari Pak Sahala itu Pak. Pak Sahala ya. Oke. Nanti kita untuk membuat pupuk organik atau ekoenzim ini nanti bisa di-share formulanya, lalu tata cara pembuatannya ya. Oke, baik Pak. Monggo Pak Agus. Oke, kalau sudah tidak ada sharing Pak. Oh, sharing. Halo. Monggo Pak. Mau sharing. Sharing Pak. Oke. Pak. Silakan. Itu tanaman yang namanya hidroponik ya Pak ya? Ya. Itu ternyata prakteknya tidak semudah teorinya, Pak. Jadi istilahnya itu saya waktu itu kan cari buat cari kesibukan. Jadi beli di Tokopedia itu ada, Pak. Yang namanya alatnya ada. Ya, jadi betul. lengkap dengan biji-bijinya, lengkap dengan pupuknya. Betul. Ada 2 macam yang harus dicampur dengan air dan kemudian nanti dijadikan pupuk setelah dia bibitnya itu tumbuh, ya kan? Nah, ternyata itu pada kurus semua, Pak. Nah, itu mungkin perlu juga dilengkapi dengan, kalau menurut petunjuknya, itu harus ada alat ukur pH. Jadi pH-nya air itu harus berapa itu kayaknya harus ada alat itu untuk mengukur. Karena kalau enggak, nanti kalau misalnya terlalu tinggi, terlalu rendah juga enggak bagus buat tanaman itu. Gitu loh Pak. Jadi itu ada yang yang styrofoamnya itu ada yang isinya 9, ada yang isinya 12. Nah itu macam-macam.
bijinya ada yang kangkung, ada macam-macam lah, sayur-sayuran aja. Jadi saya pikir ternyata prakteknya memang nggak semudah teorinya. Nah, yang kedua, kita juga bisa tanam kayak misalnya apa namanya tambu lampot ya, tanaman buah dalam pot. Dalam pot, ya. Nah, itu kalau kita beli itu lewat online itu juga pusatnya ada di Nganjuk dan di Mojokerto. Itu murah-murah, Pak. Harganya ada yang 9.000, 7.000, tapi ada juga yang mahal kalau misalnya sudah mau berbuah. Nah, itu kalau kita beli dari sana, dikirim 2-3 hari itu ternyata kita tanam langsung ke pot gitu, dia langsung tumbuh gitu loh. Jadi ternyata bisa juga untuk apa buah-buahan supaya buat kita makan sendiri juga bisa gitu loh. Jadi ternyata jadi petani itu enggak mudah, Pak. Enggak semudah teorinya gitu, Pak. Itu aja Pak sharingnya, Pak. Iya. Terima kasih Pak Pramono. Terima kasih Pak Pramono. Terima kasih Pak Pol. Yuk. Yang lain? Terima kasih Pak Pramono. Masih ada yang lain kah yang mau sharing atau mau tanya? Kalau misalnya mau bertanya lebih detail, bisa ditulis dalam chat saja kalau tidak mau bertanya. Nanti akan disampaikan sama Mas Budi. Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ke serba-serbi PSE oleh Pak Supri. Halo Pak Supri, monggo Pak Supri. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah beberapa hari yang lalu dari PSE mengirimkan amplop HPS yang disebarkan ke lingkungan. Amplop itu untuk kegiatan pemberdayaan misa. Itu nanti kembali ke kemarin kita diawali dengan misa live stream juga. Nah, bedanya semua hasil kegiatan pengumpulan amplop HPS ini boleh digunakan di paroki, jadi tidak harus diserahkan kepada keuskupan. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi sepanjang tahun. Jadi kalau seandainya waktu nggak cukup untuk pengarahan, karena saya tahu apa yang disampaikan Pak Boy tadi memang betul, jadi tidak segampang apa yang disampaikan, tetapi perlu sebenarnya yang perlu itu ada passionnya. Paling penting itu passionnya itu ada dulu. Kalau passionnya nggak di sana mungkin ya memang agak kesulitan, atau memang hobi menanam, saya pikir pasti jadi juga. Nah, ini yang disampaikan biasanya kalau HPS itu kan sering ada makan-makan di lingkungan. Nah, kali ini tidak ada. Jadi kali ini tidak makan bersama di paroki, tidak ada, tapi lebih pada kegiatan di lingkungan masing-masing. Misalnya tadi Bu Maria, kalau saya perlu bibit bagaimana? Nah, nanti itu bisa didanai dari hasil kolektif dari amplop HPS ini. Misalnya ada perlu sarana atau media yang diperlukan, bisa menggunakan dana yang HPS ini. Satu ya. Jadi dari surat edaran itu paling lambat kami Ketua Lingkungan menyerahkan amplop itu tanggal 7 November 2020. Tuh. Tentang HPS ya. Nah, yang ke depan sesuai dengan visi misi PSE. Jadi kita fokus kepada pemberdayaan ekonomi umat dan penghematan pengeluaran umat. Jadi untuk pemberdayaan ekonomi umat ini, kami dari PSE bersama-sama dengan DPH, OMK sudah membangun suatu media pasar atau Tokopedia. Mungkin sekarang sudah diambil dengan OUK. Jadi kita melalui jalur OUK dulu. Dari situ nanti hasil bumi yang dihasilkan dari pemberdayaan umat itu bisa disalurkan melalui media ini. Hanya saja nanti akan karena sekarang kan sifatnya masih milik
atau bukan milik ya, dikelola oleh sekelompok beberapa teman-teman kita. Nah, nantinya akan lebih dilembagakan. Jadi nanti akan anak-anak muda yang punya hobi di bidang apa? Media ya, Bud ya. Apa di bidang apa sih istilahnya itu? E-commerce. Bahasa Inggrisnya itu e-commerce keren, tapi bahasa sing enak itu sing gampang dimengerti. Marketplace, online shop. Apa? Hah? Online shop. Online. Toko online lah kira-kira toko online. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi, memang sudah wadahnya sudah dibentuk Pak. Jadi kami ada bikin satu grup yang membentuk semacam online, toko online. Saya istilahnya apa sebentar, saya lihat dulu. Marketplace Pak. Marketplace online namanya. Jadi kalau bisa hasil-hasil yang dihasilkan dari umat, kalau memang ingin disampaikan melalui marketplace online itu nanti diharapkan bisa memanfaatkan kegiatan ini. Jadi sedang dipersiapkan, sementara bisa disalurkan melalui OUK. Nanti alamatnya bisa mungkin bisa di-share ke Bapak Ibu sekalian. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Stefan itu tadi saya sudah share ada 2 materi, yaitu pemberdayaan ulat Hongkong. Kalau di sini namanya ulat apa namanya? Saya agak lupa namanya. Jadi ulat Hongkong saya ambil dari Google, jadi Bapak Ibu bisa belajar dari situ. Nah, saya pernah diberitahu sama salah satu lurah dari Kerawang, mereka menggunakan sarana polybox dari plastik. Jadi kalau box-box kecil-kecil atau box yang besar bisa digunakan itu. Kalau seandainya tidak punya box, nanti bisa dimintakan kepada PSI ukurannya boxnya berapa. Kebetulan saya punya kegiatan untuk box-box semacam ini, jadi nanti bisa diambil gratis saja, boleh. Nah, satu lagi saya share untuk mengenai pupuk cair. Kalau pupuk cair ini, kalau di istilahnya kerennya ekoenzim ya. Saya agak kaget ini. Ternyata ibu-ibu kita ini sudah punya semacam komunitas ekosistem, ekoenzim. Bahkan ada beberapa yang mau panen. Nah, saya sudah share ke Bapak Ibu sekalian melalui grup Ketua Lingkungan dan PSI Lingkungan, yaitu ekoenzim. Apa kegunaannya, bagaimana caranya, silahkan dibaca. Jadi yang saya tahu ada beberapa umat kita yang sudah mencoba, misalnya dari saya sebutkan Albertus Manus ada, terus dari mana Bu? Thomas Aquino juga ada yang dari De Brito. Jadi silakan dibantu untuk mengembangkan program penghematan ekonomi umat. Ini sangat-sangat bermanfaat. Jadi apapun yang diperlukan silakan, kalau memang salah satu, ini contoh ya, jadi saya harus flashback akibat dari pandemi. Saya terima dari data dari daerah paroki umat prasejahtera paroki kita sebelum pandemi itu 213 orang. Setelah pandemi menjadi 287 kalau nggak salah. Nah, ini ada kenaikan umat yang prasejahtera. Nah, ini yang perlu menjadi tugas dari para ketua lingkungan dan para PSI lingkungan untuk membantu mereka ini. Tentunya termasuk bantuan-bantuan yang sifatnya sandang pangan. Tapi yang paling penting bagaimana membantu mereka di dalam memberdayakan ekonomi sendiri, misalnya ya, dengan cara bercocok tanam atau dengan cara memanfaatkan sampah-sampah yang ada di rumah masing-masing sehingga menjadi berdaya guna. Kayak itu. Jadi
apalagi yang ingin saya sampaikan ya. Nah, kebetulan saya hari ini mengundang panitia Natal, jadi mohon Pak Wawan buat catatan kegiatan kita Pak. Jadi materinya saya kirim. Contoh-contohnya seperti yang dilakukan oleh Paroki Santa Ana, terus di Paroki Karawaci, silakan Bapak buka di file yang saya kirim ke Bapak Ibu sekalian. Bila ada pertanyaan boleh ditanyakan kepada PSI, nanti kami akan bantu berkomunikasi dengan keuskupan bagaimana membangun ekonomi umatnya. Saya kira itu dulu. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau saya terlalu cepat, nanti akan saya ulangi lagi. Terima kasih. Moga Bapak-Bapak silakan yang mau bertanya. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Tanya Pak. Ya Pak Boy. Prasejahtera kemarin Pak 213 ya Pak ya? Awalnya 213. Kemudian jadi 287. 87 itu diketahui yang nambahnya itu dari lingkungan atau dari wilayah mana? Tahu enggak Pak? Dari kalau per umatnya tahu Pak. Jadi dari PSI datanya ada. Oh ada ya? Ada. Oh jadi nanti kalau misalnya perlu bisa tanya ke Pak Suprihandono ya? Oh silakan Pak. Iya. Barangkali ada di tempat memang, wilayah kita yang kita nggak tahu. Banyak ya Pak. Memang kita selama bulan April, Mei, Juni, Juli sampai Agustus itu membantu mereka dalam balasan pangan. Cuman memang programnya hanya sampai Agustus. Ya Bu, ya ini Agustus apa September Bu? Agustus Pak. Oke, jadi kemudian September dihentikan, tetapi yang bantuan rutin masih tetap dilaksanakan. Iya. Tapi yang menjadi fokus kegiatan kita ke depan itu memang itu kan sifatnya temporary. Jadi yang paling penting kita adalah membantu mereka dalam pemberdayaan ekonomi dan penghematan pengeluaran. Yang sangat menarik adalah ini program Eco Enzim tadi yang kalau Pak Stefan bilang itu pupuk cair itu. Saya dengar malah itu dipakai parfum juga bisa itu. Jadi kalau di situ yang agak sulit adalah bahannya. Mulasa ya, Pak Stefan ya? Mulasa. Enggak susah. Banyak dijual di Tokopedia juga ada. Jadi kalau perlu seandainya perlu wadah atau apa silahkan dikomunikasikan ke PSE. Jadi yang mau panen itu Bu Yani. Dari ternyata ibu-ibu PSE sudah mulai menjalankan kegiatan ini. Jadi Bu Yani sudah, Bu Susi sudah, Bu Yani sudah mau panen. Saya dengar pencetusnya ini saya nggak tahu. Dengar-dengar ada dari Thailand. Grup, ya. Sebenarnya dari Thailand itu dari Dr. Rosukon yang sudah penelitiannya 30 tahun. Pak Supri. Ya Pak Immanuel Budi. Di sini kan ada Ibu Esti ya. Ya. Ibu Esti itu sudah membuat. Mbok ya, coba suruh ngendika wih. Iya Pak. Saya Esti monggo. Beritahu sama Bu Yani, ternyata Bu Esti termasuk salah satu tokoh. Jadi sebenarnya gini, kenapa kami sangat berkeinginan ini? Ternyata ini hampir semua ibu-ibu sudah menjalankan. Jadi alangkah baiknya grup peduli Eco Enzim. Jadi mungkin Bu Esti bisa sharing atau salah satu Bu Yani juga boleh sharing singkat saja ya Bu. Silakan pengalamannya. Ya. Matur nuwun Pak Supri. Bapak Ibu semuanya juga Romo, saya akan sedikit sharing mengenai ekoenzim.
Saya mulai membuat itu kurang lebih 3 bulan yang lalu. Waktu itu tepatnya saya buat ekoenzim pertama kali itu tanggal 26 Juli. Jadi saya nanti panen ini 26 Oktober. Untuk ya nggak banyak sih kalau yang untuk tahap pertama nih. Nah, kenapa saya tertarik? Dan karena saya melihat manfaat dari ekoenzim ini ternyata banyak sekali. Terlebih untuk selain itu kita memang harus merawat bumi dengan mempergunakan sampah-sampah dapur kita yang sebetulnya bisa dipergunakan. Salah satunya itu adalah untuk menyiasati ekonomi nih. Kalau sekarang di semua terkena dampak pandemi. Dan dengan memakai hasil dari ekoenzim ini itu untuk pengeluaran sehari-hari, misalnya sabun cuci untuk ngepel yang ini aja lah, yang pasti setiap orang pasti melakukan. Jadi kemarin itu saya telah diberi sampel oleh teman-teman yang sudah panen dan saya praktekkan. Jadi kalau biasanya saya pakai Sunlight misalnya atau apapun mereknya ya untuk cuci piring. Kalau misalnya dalam 1 bulan itu habis pots yang gede itu misalnya yang 1 liter atau yang lebih itu dengan memakai ekoenzim itu ngirit sekali karena perbandingannya adalah misalnya kita taruh 1 gelas ekoenzim ya ukurannya 1 gelas ekoenzim kita campur dengan 1 gelas sabun pencuci piring ya, saya nggak sebutin mereknya deh. Dengan 1 gelas ekoenzim itu kita campur dengan 10 gelas air. Itu kita pakai untuk cuci piring, itu sudah keset, artinya untuk yang lemak-lemak pun itu bisa hilang. Jadi itu kan perbandingannya untuk sabun cuci piring aja itu kita sudah ngirit. Karena bedanya jauh banget kan. Kalau memang nggak pengen terlalu encer ya kita perbandingannya dikentalin dikit. Tapi pakai 1 banding 10 itu pun sudah oke. Begitu juga untuk cuci baju, begitupun juga untuk pel. Dan yang satu juga yang saya praktekkan, tempo hari saya pernah kena pisau untuk di tangan, itu saya pakai aja itu ekoenzim, saya taruh di kapas, saya buat ngoles lukanya itu cepat kering. Kalau kena misalnya panas, kena teflon atau apapun itu juga cepat. Jadi saya juga melihat dari pengalaman banyak share dari teman-teman di dalam grup, ternyata kegunaan ekoenzim itu luar biasa. Selain bisa untuk kebutuhan sehari-hari, juga untuk pengobatan bisa. Bisa juga untuk sampo, untuk sabun mandi. Mungkin Bu Esti bisa nambahin ya Bu Esti ya. Monggo Bu ditambahin gitu. Silakan Bu Esti ditambahin. Saya kira sudah cukup loh Pak Pri, lebih dulu panen Bu Yani, saya belum ya. Mungkin dari segi yang lain Bu. Mungkin gini Pak, kalau saya boleh terima kasih diberi kesempatan ini untuk bicara sebentar saja. Ini lagi, Pak, kalau ya? Enggak. Nah, saya mungkin untuk di YouTube itu banyak ya Pak ya, tapi kalau saya lihat mungkin yang juga penting itu kita pertimbangkan untuk adanya saling komunikasi di paroki ini Pak. Mungkin kalau ada tambahan anggota yang ingin, mungkin dari Bu Yani, Bu Susi bisa membentuk grup. Jadi untuk kelanjutannya, mungkin itu kalau bisa dipertimbangkan. Juga satu lagi, seperti tadi Pak Rudi sampaikan, bila ada yang berlanjut untuk pertanian tadi, itu bagus sekali. Dan juga saya lihat ada kepentingan juga untuk, ada baiknya juga dipertimbangkan untuk seperti pelaporan atau monitoring atau supaya jadi wilayah juga semangat untuk membuat
untuk melaksanakan kegiatan ini. Itu saja Pak, matur nuwun Bapak Ibu. Baik. Ya Bu, saya sangat setuju dengan rencana Bu Isti. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti dari PSE memang sebenarnya sudah ada Bu Isti. Saya yang dengar dari Bu Yani beberapa grup, tapi mungkin menurut saya perlu disosialisasikan pada lingkungan yang lain bahwa sebaiknya kita membentuk semacam paguyuban apa ya? Ekoenzim paroki itu apa? Paguyuban mana? Ya, saya kira mungkin kita lebih meningkatkan komunikasi kita. Jadi saya tadi dapat chat dari Pak Wiwin kalau beliau menggunakan ekoenzim dengan untuk kumur-kumur jika sakit gigi. Mohon dari Bu Esti atau Bu Yani atau Ibu yang lain bisa memberikan penjelasan. Apakah ekoenzim bisa untuk kumur-kumur sakit gigi? Bisa Pak, bisa. Halo. Nah, itu anggotanya Pak Markus lagi. Ya, saya salah satu penggemar juga. Ekoenzim itu di samping bisa untuk keramas, menyuburkan rambut, juga bisa untuk kumur-kumur bila sakit gigi, juga bisa untuk mengusir kecoa, mengusir semut, dan serangga lainnya Pak. Jadi untuk campuran pel itu Pak, untuk menghemat. Saya minta dari grup yang lain, dari CAP Pak. Begitu Pak, saya terima kasih. Oke Pak Markus, makasih informasinya. Jadi mungkin hari ini kita bisa membentuk paguyuban ekosistem paroki ya namanya ya. Ekoenzim. Saya dengar gini, jadi bahkan dari ibu-ibu itu merencanakan apabila hasilnya itu bisa ditebarkan di Sungai Bekasi ya Bu ya. Iya Bu Esti. Iya rencananya Pak ya. Katanya bisa menanggulangi banjir. Nah, ini kan sesuatu yang sangat bermanfaat. Jadi kalau seandainya kita ini ada 2.500 kakak ya. Nah, kalau setiap kakak menyumbang 3 botol di Sungai Bekasi, mungkin ke depan nggak ada banjir lagi di paroki kita kali ya. Mungkin kalau banjir enggak Pak, kalau banjir mungkin tetap ya, beda lagi ya. Pak, untuk ikan Pak itu Pak. Gimana? Ikan. Itu analoginya seperti apa ya Pak? Kok bisa mengurangi banjir itu gimana? Bu PSD bisa dijelaskan? Pak Pri, mungkin kalau untuk menanggulangi banjir bukan, cuma untuk mengembalikan ekosistem itu supaya lebih. Jadi ini Pak, untuk polusi itu bisa dinetralisir gitu loh Pak. Oh, gitu. Kalau untuk banjir saya belum dapat info tentang itu. Banjir perlu dam ya Bu ya? Iya Pak, mungkin. Baik, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Saya share ya Pak Pri. Ya Pak, Seban. Pak Pri, ini ada contoh yang bisa dilihat langsung di dekat gereja. Di dekat pastoran di sampingnya itu ada rumah Pak Indra Wilis kan? Ya. Nah, di depannya itu ada jalur hijau. Terus oleh beliau sekarang itu ditanami berbagai macam tanaman, sayuran, tanaman apa saja, dan itu semua memakai pupuk ekoenzim. Dan sekarang Bapak Ibu bisa pergi melihat bahwa itu tanamannya itu menjadi subur-subur semua. Nah, jadi itu contoh yang bisa kita lihat langsung. Itu Pak. Ya, saya kira ini informasi yang baik. Jadi Bapak Ibu kalau pulang gereja sebelum pulang bisa mampir ke tempatnya Pak Indra Wilis persis di depan garasi pastoran. Ya, betul. Bisa dilihat di situ nanti manfaatnya. Jadi ekoenzim, mungkin ada beberapa ibu yang mau sharing masalah kesulitannya itu bagaimana yang dihadapin selama ini? Nggak ada. Pak, boleh minta itunya Pak, tempatnya untuk bikin. Saya itu kesulitan cari galon atau apa gitu untuk bikin
Itu bentuknya kotak atau bulat, Pak? Terserah Pak, bisa bekas cat bisa. Oke. Galon bekas cat bisa. Kira-kira ukurannya berapa ya, Pak? Waduh, terserah Pak, itu tergantung banyaknya bahan yang mau dibuat. Saya rencana itu mau pesan bekas-bekas yang tukang rujak itu Pak, jadi kulit-kulit buah. Saya pesankan nanti tukang-tukang rujak, saya mau ambil kulit-kulitnya, nah baru mau. Saya yang sekarang itu yang menjadi kendala tempatnya yang belum ada, tapi untuk bahannya saya sudah pesankan ke tukang-tukang rujak Pak. Maksud saya idealnya ukurannya berapa kali berapa Pak, supaya saya bisa bantu pengadaannya. Pak Supri sebenarnya bekas cat aja Pak, bekas cat itu 5 liter itu Pak. Ya. Bekas cat, galon cat. Oke. Pak Stefan gimana Pak? Kak, sebenarnya untuk wadahnya apa saja bisa, ya terutama yang plastik, tidak dibuat dari kaleng ya. Jadi bahan plastik itu bisa dipakai jadi wadah. Dari botol aqua pun sebenarnya bisa, cuman itu resikonya tinggi karena itu bisa meledak, karena mulutnya kecil. Jadi usahakan menggunakan wadah plastik yang bermulut besar, sehingga gas yang dihasilkan itu tidak menyebabkan ledakan. Itu. Apa saja bisa, toples apa saja bisa. Perlu tutup nggak itu? Kan? Kenapa? Perlu tutup boxnya. Oh, harus tutup, karena ini fermentasi anaerob, jadi tidak boleh teroksidasi dengan udara luar, jadi harus tertutup rapat gitu. Tutupnya pakai apa? Bahannya plastik atau? Plastik, kan toples kan punya tutupnya juga. Nah, kalau kaleng cat yang pel-pelan itu kan juga ada tutupnya, ya kan? Itu semua bisa dipakai. Oke. Baik. Sebenarnya Pak Markus bisa mengusahakan atau memakai toples-toples yang ada di rumah, dimulai dulu. Setelah itu sudah menghasilkan, nah nanti sambil jalan bisa mendapatkan wadah-wadah yang lebih besar gitu Pak. Mungkin gini Pak, nanti kita bicarakan mungkin saya dengan Pak Wawan, jadi nanti bikin semacam mempersiapkan bagaimana cara membantu mendapatkan wadah untuk para pecinta ekoenzim paroki ini. Jadi gitu ya Pak Wawan ya? Ya siap Pak Supri. Ya. Pokoknya siap aja Pak ya? Ya. Baik, mungkin ada yang mau ditanya lagi itu? Pak Wiwin Pak, tanya Pak. Malam Pak Supri. Malam Pak Supri. Pak Rudi. Ya. Ini khas suara bass ini. Pak Supri, selamat malam. Romo, Bapak Ibu semuanya, Pak Stefan. Baik, dari pemaparan yang sudah disampaikan dari awal sampai dengan sekarang, apakah dalam hal ini program PS ini hanya sebagai semacam share gitu saja, Pak? Bukan merupakan suatu gerakan untuk wilayah ataupun lingkungan yang ada di Barto ini. Karena kalau andai kata sebagai gerakan, mau tidak mau kan memang adalah orang-orang yang diminta untuk menjadi garda depan dalam hal ini untuk memberikan semacam sosialisasi atau pelatihan untuk lingkungan-lingkungan dan wilayah untuk bisa melakukan gerakan ini gitu loh. Karena tadi saya sempat lihat bahwa atau disampaikan bahwa ini merupakan pemberdayaan ekonomi apabila hasilnya nanti memang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bisa juga dijual dari hasil tanamnya itu. Tetapi benar juga apa yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi, Pak Boy, bahwa memang untuk menanam, gerakan menanam ini tidak mudah, apalagi hidroponik. Saya pun sendiri juga sudah pernah lakukan itu. Tidak mudah sekali untuk bisa menanam dan hasilnya seperti yang kita inginkan. Nah, untuk hal-hal semacam ini, apakah memang PSE sendiri berencana untuk menjadikan program ini sebagai satu gerakan yang memang dalam waktu dekat itu dilakukan untuk mengatasi pandemi ini, ataukah hanya sekedar share saja? Siapa yang mau bikin silakan bisa melihat atau bagaimana Pak? Ini Pak, ingin penjelasannya lebih detailnya di sini. Baik,
terima kasih Pak Rudi. Ini sudah menjadi tadi dari awal sudah sampaikan bahwa ini menjadi program kerja PSC Pak. Jadi menjadi gerakan ada dua hal, yaitu gerakan pemberdayaan ekonomi umat dan gerakan penghematan pengeluaran umat. Jadi kalau gerakan pengembangannya dalam hal penanaman untuk misalnya budidaya untuk tanaman sendiri. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi juga bahwa dari PSC sudah membentuk semacam marketplace media, ya. Nah, itu sudah timnya sudah dibentuk Pak di tingkat bersama-sama DPH dan anak-anak OMK. Karena yang sementara ini kan kita menggunakan jalur OUK. Nah, OUK itu kan tergantung, jangan sampai tergantung pada 1-2 orang. Tapi ini menjadi tim kerja secara komprehensif di tingkat paroki. Jadi ini sudah menjadi gerakan paroki, bukan gerakan PSC lagi, Pak. Begitu. Nah, tadi apakah dimungkinkan nanti ada dari tim ini, dimungkinkan ada nggak Pak semacam kayak sosialisasi di lingkungan atau di wilayah untuk gerakan ini gitu? Ya, awalnya dimulai dengan gerakan sosialisasi dulu. Jadi nanti silakan dari lingkungan masing-masing menghimpun menjadi satu gerakan pemberdayaan ekonomi dan penghematan. Salah satu contohnya tadi adalah kami minta supaya dimulai dari ibu-ibu dengan cara gerakan untuk penghematan ekonomi dengan cara ekosistem tadi itu Pak. Gitu. Nah nanti yang paling dekat adalah bersama-sama dengan kegiatan panitia pasca. Bagaimana alokasinya, bagaimana kita bisa mendanai mereka. Nah itu karena saya yakin pasti ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan. Hanya saja untuk pelatihan-pelatihan itu kan kita menghadapi kendala untuk bertemu secara offline. Maka nanti paling pol nanti yang akan kami lakukan adalah pembekalan secara online sesuai dengan yang lingkungan perlukan. Misalnya dari Pak Boy, nanam ini kan nggak gampang seperti apa yang disampaikan saya, setuju sekali. Karena menanam itu sangat tergantung kepada passion masing-masing. Tangan-tanganan ya Pak ya. Itu Pak. Jadi tadi saya di sini juga ada chat dari Pak Wiwin. Kok wangi kopi? Apakah ampas kopi bisa menjadi bahan untuk ekosistem, ekoenzim? Mungkin dari ibu yang sudah pengalaman, jadi ampas kopi bisa berbau kopi gitu, betul kah? Halo, Bu Isti? Ya Pak, bisa bantu jawab. Untuk bahan yang sudah dimasak nggak bisa Pak. Oh gitu. Mestinya mentah. Harus mentah ya. Pak Win itu sudah dijawab sama Bu Isti ya, Bu, Pak. Itu gini Mas, kalau seperti yang dikatakan Bu Isti benar, yang bahan organik yang sudah dimasak, yang sudah kering itu tidak bisa untuk ekoenzim. Nah, tapi sebenarnya mungkin yang dimaksud dengan Pak Wiwin itu supaya ekoenzim yang kita hasilkan ini ada bau sesuai dengan keinginan kita, misalnya bau kembang atau bau kopi, itu biasanya sebenarnya bisa dilanjutkan dengan ekoenzim fermentasi kedua. Jadi setelah fermentasi pertama selesai, setelah 3 bulan kita mendapatkan ekoenzim yang benar. Lalu kita lanjutkan dengan fermentasi yang kedua dengan menambahkan aroma-aroma dari bahan organik atau misalnya dari kopi, ampas kopi itu saja. Tapi sebenarnya ampas kopi itu tidak bisa dipakai untuk menghasilkan enzim, hanya bisa menambah aroma. Itu saja, Mas. Itu tambahannya, Pak Pri. Baik, mungkin jadi Pak Wawan, nanti kita sering berkomunikasi ya Pak Wawan untuk mewujudkan apa yang dengan Pak Rudi tadi ya Pak ya.
Halo Pak Wawan. Ya, siap Pak Supri, Pak Steven. Oh, siap bro. Iya. Nanti konten katakan Pak Wawan ya. Jadi memang apa yang disampaikan Pak Rudi itu penting. Jadi jangan sampai ini hanya sebagai mungkin pada awalnya sosialisasi dulu Pak Rudi, tapi nanti ini akan menjadi gerakan tidak hanya gerakan PSI, tapi sudah menjadi gerakan di tingkat paroki. Jadi sudah melibatkan anak muda, sudah melibatkan apa ya teknologi dirgantara itu. Saya kira itu cukup mungkin penjelasan saya. Kalau seandainya masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa di WA melalui grup Ketua maupun grup komunitas PSI lingkungan. Jadi ini hanya sebagai awal dari suatu sosialisasi yang punya semangat menjadi gerakan, itu ya. Saya kira itu dari saya Pak Agus. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Ya Romo. Pak Budi gimana? Ya, halo, menambahkan Pak Supri. Siapa? Pak Ginting dari Ricardo Sanjaya itu dia sudah memulai, dia punya tanah di Pondok Pekayon belakang ya. Itu saya pernah berkunjung diundang oleh beliau. Beliau itu melakukan menanam hidroponik, aquaponik, dan juga ternak lele. Ada baiknya kalau ada waktu kita dapat anjang sana ke sana, dan itu welcome sekali, siapapun boleh belajar. Terima kasih. Baik Pak, nanti saya akan coba menghubungi Pak Ginting yang prodiakon ya Pak ya? Iya Pak. Halo? Ya yang prodiakon ya Pak ya? Iya Pak, iya Pak. Oke, siap. Saya punya HP-nya, kebetulan saya juga punya HP-nya. Sudah? Cukup? Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Iya. Ya Pak Wiwi, nanti ajang ke sana pakai Zoom aja nanti. Suatu saat saya akan mengundang Pak Ginting untuk ikut Zoom ya. Dalam usaha untuk yang lebih ketahanan pangan yang disampaikan Pak Stefan. Jadi kita bisa melihat langsung hasil karya dari Pak Ginting. Oke? Sudah jam 9, kurang 10, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, mungkin kita akhiri pertemuan malam ini. Pak Pri, Pak Budi juga, kalau boleh sedikit, Pak Budi juga sudah membuat banyak tanaman yang pembibitan di tanah. Kalau mau di-share, tadi sudah ada gambarnya kelihatan. Sebentar. Oh gitu? Ya. Pak Budi bisa di-share Pak, sebentar. Pak Emmanuel Budi, Pak Budi Immaculata. Sudah mulai Pak Budi, mungkin bisa menjadi inspirasi yang lain. Monggo Pak Budi kalau mau di-share. Itu kan kita gereja punya tanah di belakang, di Kemang 5. Tanah itu kita pinjam ke Romo dan sekarang menjadi tempat untuk semua boleh datang, semua boleh nanam, semua boleh panen. Dan saat ini ada kangkung, kacang panjang, silahkan yang mau masak kangkung mampir ke sini, tolong ditengok. Itu Mbak Esti mungkin hampir setiap pagi juga bertani di sana sambil kita juga berjemur. Baik. Ya, ini informasi dari Pak Immanuel Budi. Jadi Bapak Ibu kalau pulang dari gereja bisa mampir ke warungnya Pak Budi, tanaman di sana. Bud, ini si Steven ikut gabung nggak Bud dari Komsos? Enggak ada Pak, tapi udah saya. Nggak ada ya? Berarti kamu mewakili Komsos ya Bud ya? Ya, saya udah rekam dari awal. Ya, nanti coba disampaikan di Komsos supaya nanti dimasukin ke berita Warta Paroki ya. Baik Pak. Ya. Ini Pak ya.
Saya kira Pak Agus bisa ditutup. Iya, terima kasih Bapak-Bapak semua. Mungkin sebelum ditutup kita mendengarkan sedikit closing speech dari Romo Thomas. Ya, setuju. Romo Thomas closing speech-nya untuk kita. Habis dari Romo Thomas nanti ditutup doa oleh Bu Susi dan berkat dari Romo Thomas. Terima kasih. Moga Romo. Terima kasih Bapak Ibu, sangat senang mendengar apa yang didiskusikan malam hari ini, terutama tentang usaha-usaha untuk bisa hidup sendiri, paling tidak sayur lah. Nah, dan saya sudah lihat banyak yang sudah mulai berjalan, dan saya juga sudah nikmati, ya Romo itu lebih banyak nikmati, biarpun sedikit, dipanen pasti kirim sedikit untuk Romo. Padahal yang lain sangat membutuhkan. Jadi saya sangat mengapresiasi rencana-rencana ini, usaha-usaha ini, walaupun kecil atau sedikit, tapi harus dicoba. Ilmu-ilmu yang sudah dibagikan, saya kira sangat bermanfaat kalau dicoba. Masing-masing kita, tempat kita, atau tempat-tempat umum seperti tanah gereja kita di Kemang itu sudah sangat bagus diolah, sudah ada sumber air yang banyak, yang diusahakan oleh Bu Isti sama teman-teman di sana. Saya sangat salut. Ketika keluar air, saya ke sana lihat dan juga pertama tabur bayam dan sudah dipanen bayamnya. Jadi itu saja, saya tetap mendukung usaha-usaha untuk menambah ekonomi umat dan juga panen keluarga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bu Susi, monggo ditutup dengan doa dan mohon berkat dari Romo. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu Romo, Bapak Ibu yang lain, mari kita tutup malam ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa atas perkenan-Mu sehingga pertemuan secara melalui virtual ini boleh berjalan dengan baik, dengan semua pembicaraan, pembahasan, serta hal-hal baru yang sangat menarik bagi kami. Kiranya apa yang telah kami bicarakan ini nantinya dapat kami praktekkan khususnya dalam memberdayakan umat dalam masa pandemi yang sangat luar biasa ini dampaknya bagi kami semua. Bapak, kami percaya Engkau akan menuntun kami dalam tindak lanjut dari pembicaraan kami malam hari ini. Karena kami juga percaya semuanya ini juga karena perkenan-Mu, karena Engkau juga yang membimbing kami. Sebentar kami akan menyelesaikan Zoom ini dan kembali beristirahat. Kiranya Engkau menyertai istirahat kami malam hari ini, sehingga boleh tidur dengan nyenyak, bersehat dengan nyaman, esok hari boleh bangun dengan segar kembali melakukan aktivitas kami masing-masing. Doa ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu melalui perkataan kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mohon berkat dari Romo. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Bapak Ibu istirahat malam hari ini bersama seluruh anggota keluarga.
juga hidup dan pelayanan di hari esok dan selanjutnya, baik keluarga, gereja, dan masyarakat, senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih Terima Bapak kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Terima kasih. Jangan les dulu ya. Semua terima kasih. Teman-teman kreasi jangan les dulu. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo, Hari. semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Duluan, Liv. Iya, mari Romo. Terima kasih. Terima kasih Romo. Selamat.